Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandri Saraputra, NIM 2019-53062. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya mengenai penerapan data mining dengan konsep FP Growth dalam association rule. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu data mining. Jadi data mining itu adalah sebuah proses mencari informasi atau pola menarik dalam data terpilih menggunakan teknik atau metode tertentu. Dalam data mining diperlukan sumber daya yang akan digunakan untuk diolah, yaitu ada data primer dan data sekunder. Setelah itu, data mining sendiri memiliki 4 fungsi dasar untuk membantu mendapatkan informasi, yaitu ada fungsi prediksi, fungsi deskripsi, fungsi klasifikasi, dan fungsi asosiasi. Nah, dalam fungsi asosiasi dikenal juga istilah association rule, yaitu pencarian yang dilakukan melalui 2 tahap, yaitu pencarian frequent item set dan penyusunan rules. Lalu ada juga algoritma FP Growth, yaitu adalah sebuah alternatif algoritma yang cukup efektif untuk mencari himpunan data yang sering muncul atau bisa disebut tadi frequent item set. Dalam hal ini ada di fungsi asosiasi. Algoritma FP Growth juga merupakan salah satu algoritma dari association rule yang sering dipakai. Nah, berikut saya akan menjelaskan perhitungan dan metode dari cara penggunaan algoritma FP Growth. Di sini pertama-tama saya sudah menyiapkan dataset ya. Ada item 1 sampai dengan item 6. Nah, item 1 ini ada diberi nama tepung, item 2 diberi nama roti, dan seterusnya. Nah, setelah penyiapan dataset, kemudian kita akan melakukan pencarian item frequent shelf, yaitu sebanyak apa item itu keluar. Di sini muncul diketahui bahwa item pertama atau tepung itu berjumlah 4 dari dataset yang ada ya. Jumlahnya ada 4. Kemudian item kedua berjumlah 6, item 3 berjumlah 3 kali, item 4 berjumlah 2 kali, dan seterusnya. Setelah pencarian item frequent shelf, kemudian kita akan mengurutkan berdasarkan priority atau berdasarkan yang paling banyak item itu keluar. Nah, di sini ada sini muncul item kedua sebagai prioritas utama dengan kemunculan sebanyak 6 kali, terus disusul item pertama yang punya 4 kali, item 3 yang punya 3 kali, item keempat yang punya 2 kali, item kelima yang punya 2 kali, lalu item 6 yang punya 2 kali. Nah, setelah mengurutkan berdasarkan priority, selanjutnya kita akan mengurutkan dataset berdasarkan priority. Tadi kan kita sudah memiliki data set yang pertama ya, tapi itu kan belum urut. Nah, setelah ini kita akan mengurutkan. Jadi ID pertama, maka urutan itemnya adalah 21 karena 2 adalah yang paling besar. Kemudian ID kedua memiliki urutan item 256, kemudian ID 3 memiliki urutan 23, ID 4 memiliki urutan 13, ID 5 memiliki urutan 146, ID 6 memiliki urutan 23, ID 7 memiliki urutan 215, dan ID 8 memiliki urutan 24. Nah, setelah selesai melakukan pengurutan dataset, kemudian kita akan membuat sebuah tree atau pohon FP. Nah, di sini sudah saya buat. Di sini saya akan menjelaskan apa maksudnya. Jadi, pertama ada null atau adalah akar utama. Nah, setelah pembuatan akar utama, selanjutnya kita akan membuat pengurutan datanya ya. Jadi, pertama kan tadi yang paling ada di ID pertama, item urutannya adalah 21. Jadi, kita akan membuat sebuah akar 2, kemudian beranak lagi menjadi 1. Nah, kita tandai 1. Diteruskan, lalu ID kedua ada 256. Nah, kalau begitu maka kita akan membuat urutan dari 2, selanjutnya 2 akan mencabang menjadi 5, 5 akan mencabang lagi menjadi 6. Begitu. Kemudian ada ID ketiga memiliki item 2 dan 3. Jadi kita akan membuat pertama ada 2, kemudian ada percabangan ke 3. Nah, kemudian ada ID keempat memiliki item 1 dan 3. Jadi karena belum ada kepala dari 1, maka kita akan membuat cabang berikutnya yaitu 1, dan juga 1 akan mencabang menjadi 3. Kemudian ada ID kelima. ID kelima itu memiliki item 146. Jadi tadi kita sudah melihat 1,
kemudian 1 akan mencabang jadi 4 akan mencabang lagi menjadi 6. Nah setelah itu kita akan melanjutkan ke ID 6. ID 6 itu memiliki item 2 dan 3. Jadi tadi kita punya 2, kemudian kita sudah punya 3. Nah kalau kasus seperti itu maka kita akan biarkan polanya seperti ini, namun kita akan menambahkan hasilnya. Nah di sini kan ada angka 2, angka 6. Nah maksud dari angka-angka ini adalah seberapa banyak angka itu telah keluar. Jadi kalau ini tadi 3 itu kan yang pertama ada di ID ketiga ya, 2 dan 3. 2 dan 3 ini pada kasus ini item ketiga ini memiliki 1 poin, tapi setelah kita sampai ke ID 6, item 3 ini memiliki tambah 1 poin lagi menjadi 2. Nah, begitu seterusnya. Kita lanjutkan ke ID ke 7 memiliki item 215 jadi 2, 1 dan 5. Nah begitu. Kemudian 8 memiliki ID 8 memiliki item 2 dan 4. 2 dan 4. Setelah itu, setelah selesai membuat FP3, kemudian kita akan melakukan pembangkitan conditional pattern base. Nah, di sini pertama ada item ke 6. Karena 6 lah yang paling sedikit keluar, sedangkan 2 adalah yang paling besar ya tadi. Nah, jadi kita urutkan 6, 5, 4, 3, 1, 2. Pengurutannya terserah, asalkan yang paling besar itu ada yang di paling akhir. Nah, item ke-6. Item ke-6 ini memiliki jalur, kita lihat. Nah, di sini ada 6 memiliki jalur 5 dan 2. Jadi kita buat 2, 5 lalu ke 6, dan di sini kita tulis 2, 5 sebanyak berapa kali? Di sini 1 kali. Nah, setelah itu kita buat cari lagi untuk item ke-6-nya. Ada di akar cabang ke item 1 yaitu 1, 4, 6. Nah, ini kita buat 1, 4 dan berapa banyak keluarnya 6 yaitu 1, jadi 1, 4, 1. Nah, kita teruskan ke 5 sama saja. Item 5 kita cari item 5 yang pertama yang paling ujung ada di 2, 1, 5. Nah, di sini berarti kita buat 2, 1, titik 2, 1. Setelah itu 2. Nah, ini ada 5, 2, 5. Jadi 2, titik 2, 1. Karena apa? Karena 5 ini ada di tengah, sedangkan 2 ini sudah mencapai akhir. Jadi kita hanya melewati 2 saja. 2, maksud dari titik 1 ini adalah berapa banyak item yang ada di cabang itu. Karena 5 di sini ada 1, jadi ya kita tulis 1. Kemudian item 4 ada 2, 1. 2, 1. Nah, item 4. Jadi hanya melewati 2 saja, kemudian ada 1. Kemudian item 4 keluar lagi di cabang akar ke 1. Jadi 1, 4. Nah, kita tulis 1, titik 2, 1. Begitu seterusnya sampai akhirnya kita capai 1. 1 ini dia pernah melewati 2, jadi kita tulis 2, titik 2 karena item satunya keluar sebanyak 2 kali. Kenapa yang cabang pertama ini tidak kita tulis juga? Sebab yang cabang item 1 di cabang kedua ini langsung menuju ke 0 atau akar utama, jadi tidak kita ikutkan. Dan 2 tidak memiliki karena 2 juga hanya langsung terpusat ke akar utama. Selanjutnya ada pembangkitan kondisional FP3, yaitu cara mencarinya itu pertama kita menentukan minimal support. Di sini saya menentukan bahwa supportnya adalah minimal adalah 1. Nah, dari sini kita buat 2 di item 6 ada 2, 1, 5. Nah, di sini ada 2. Nah, di item 6 ini di sini ada 2. Sebelumnya conditional pattern base-nya kan ada 2, 5, 2, 1. Nah, karena supportnya minimal 1, jadi yang di atas 1 kita akan tuliskan atau kita masukkan. Di sini kita bisa pecah jadi 2.1, 5.1. Dan dengan kepala akar cabang 1 item pertama itu kita pisah jadi 1.1, 4.1. Begitu seterusnya seperti item kelima
21.21. Jadi kita pecah jadi 2.2 dan 1.1. Nah, kenapa yang di sini bisa jadi 2.2 bukan 2.1? Sebab di sini kita memiliki 2.1, sedangkan sebelumnya juga berikutnya juga memiliki 2.1. Sedangkan kalau jumlah 1 tambah 1 adalah 2, hasilnya adalah 2.2. Begitu. Selanjutnya adalah item keempat. Item keempat itu memiliki pola pattern base-nya adalah 2.1 dan 1.1. Jadi bisa kita buat menjadi 2.1 dan 1.1 sama. Item ketiga memiliki pattern base 2.2 dan 1.1, kita buat sama karena minimal support adalah 1, jadi 2 memenuhi. Kemudian 1 memiliki pattern base 2.2 dan item kedua tidak memiliki ya. Selanjutnya kita akan membuat frequency pattern generate. Nah, dari frequency pattern generate ini bisa kita lihat dari cabang sebelum dari pembangkitan kondisional FP3 ya. Nah, di sini ada pertamanya tadi kita buat 2.1 5.1. Nah, dari situ kita masukkan itemnya. Karena ini kita mencari item 6, jadi kita masukkan di antara 2.1 itu jadi 2,6.21. Lalu ada 5,6.21. Hasilnya seperti ini. Kita contohkan lagi sesuai seperti item 3 ini ya. Item 3 kondisional FP3-nya adalah 2.2 dan 1.1. Nah, di situ kita bisa buat 2.2,3.2, lalu ada 1,3.1, lalu kita gabungkan semua jadi 2,1,3.21. Nah, kenapa saya mengambil 1 bukannya 2? Karena minimal support adalah 1, jadi 1 sudah cukup. Lalu seperti item 1 ini ada 2.2. Nah, di sini kita bisa buat sebagai 2,1, kita masukkan itemnya, lalu titik 2 gitu. Lalu setelah kita menemukan frekuensi pattern generate, kita bisa mencari penerapan untuk mencari confident. Nah, untuk kasus saya akan mencari untuk item 125. Karena item 125 itu memiliki angka support sebanyak 1. Jadi kita bisa cari yang pertama, apabila saya membeli item 1, maka item 2 dan 5 kemungkinannya berapa persen, seterusnya item 2, 1 dan 5 berapa persen, 5, 1 dan 2 berapa persen, 1 dan 2 untuk pembelian ke-5 berapa persen, 1 dan 5 untuk pembelian 2 berapa persen, 2,5 untuk pembelian 1 berapa persen, dan 125 pasti tidak ada karena inflasi 100%. Nah, selanjutnya untuk 2,5 untuk mencari 2 dan 5, maka kita akan mencari confident maka confidentnya ditemukan jadi 1/4. Bagaimana bisa 1/4? Yang pertama adalah karena yang pertama nilai dari 125 itu adalah 1, jadi kita tulis 1 per dan kita mencari 2 dan 5. Berapa jumlah 2 dan 5? 2 dan 5 kita bisa cari menjadi 4. Nah, jadi 25%. Berikutnya juga sama, 1,5. Yang ini confidentnya jadi 1/1,5 memiliki berapa persen? 1,5 memiliki jumlah, kita cari di sini 1,5. Kita cari di sebelumnya dimulai dari conditional pattern base tadi ya. Nah, bila sudah menemukan di sini 1,5 memiliki angka 6. Jadi kita bisa tulis 1/6 sama dengan 16,7 dan berikut seterusnya hingga kita bisa menemukan semua confidentnya. Nah, jadi kesimpulannya apabila kita mencari confident terkuat dengan rata-rata di atas, semisal saya katakan 50%, maka hasil ada pembelian 2 dan 5, item 2 dan 5 dengan kemungkinan pembelian barang 1 adalah 100% sesuai dengan poin ke-5. Begitu. Nah, begitu presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.